Oke teman-teman, kembali lagi di Ice Coffee Roastery. Wah, ini kita kedatangan saudara nih, saudara deket. Bisa dikatakan udah di fase budayawan nggak Mbak Win? Oh jangan. Oh jangan. Oke teman-teman. Saya serem. Serem. Lebih ke ini ya, apa ya? Apa Mbak Win? Lebih enaknya? Ini aja, aku tuh pengabdi. Pengabdi. Oke. Ya jadi, aku memberikan waktuku untuk. Ya, Abdi jadi memberikan waktunya agar lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi seperti itu Mbak Win. Ya sebisanya. Sebisanya. Intinya lebih ke. Ayo ngomong budayawan serem. Tapi gini Mbak Win, ini kan lebih ke informasi soal ekosistem kopi ya. Ya. Dan lagi-lagi kita ini punya tagline Mbak Win. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Nah itu tagline kita. Tagline-nya Ice Coffee ya. Tagline-nya Ice Coffee. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Jadi kalau misalnya kopinya enak tuh, langsung liar. Jadi layaknya para seniman ya. Oke. Jadi seperti itu Mbak Win. Oke. Ini gini teman-teman. Mbak Win di sini nih lebih ke pengajar dan dia banyak udah beberapa buku yang dia tulis untuk lebih ke kultur-kultur yang ada di Banyuwangi. Salah satunya ada apa? Naskah-naskah kuno ya. Ada surat Yusuf, ada surat apa lagi? Ada apa? Jangan surat. Apa? Kalau surat di Al-Qur'an. Surah ya? Apa? Ada lontar Yusuf. Lontar Yusuf. Terus ada lontar hadis dagang. Lontar Ahmad Muhammad. Ya, oh jadi seperti macam-macam. itu. Lontar Sri Tanjung. Babat Tawang Alun. Babat Tawang Alun. Ada lontarnya. Insya Allah tahun depan kita usulkan sebagai ikon ingatan kolektif nasional. Ingatan kolektif nasional. Ya, agar direkognisi secara nasional. Nah, gini Mbak Win. Seputar ngomongin soal kopi nih ya, soal kopi Banyuwangi atau kultur ngopi orang Banyuwangi nih ya. Kalau dari awal nih Mbak Win, yang Mbak Win tahu soal kopi Banyuwangi itu apa sih Mbak Win? Di benaknya Mbak Win sendiri, dulu awal kali kopi itu ya apa, terus kok sekarang kan seni nih kan Mbak Win kopi lebih ke arah adiktif toh kalau posisinya Mbak Win toh? Ya dulu. Hah? Dulu sempat toh? Dulu sempat masih kecil malah. Gitu Mbak Win ya? Ya. Nah, itu ya apa tuh Mbak Win? Bisa diceritain soal kopi sampai bisa mengantarkan apa ya? Bisa ikut dalam sebuah kehidupan. Jadi seperti itu Mbak Win. Jadi kan posisinya gini tanpa sadar. Ya. Kita ditemanin sebuah yang hitam-hitamin ya. Iya, saya kan orang Using ya, ada darah Maduranya juga sih, tapi karena tinggalnya di Chongqing itu kadar keusingannya itu lebih besar. Lebih gede. Ya. Ya pusat Using ya Win ya, Chongqing kan? Ya termasuk desa tua, bahkan lebih tua daripada Kemiren. Oh, untuk Using ya? Chongqing maksudnya. Oh, Chongqing ya? Iya. Chongqing itu lebih tua daripada Kemiren usianya. Jadi orang-orang Using bersawah di Kemiren. Terus mengolah sawah itu kan butuh waktu ya, kadang tidak selesai sehari dua kayak itu. Akhirnya orang-orang itu medok istilahnya ya. Medok itu berdiam diri gitu? Iya, di situ bikin gubuk-gubuk gitu. Nah akhirnya semakin rame, akhirnya jadi perkampungan. Kemiren itu Mbak? Kemiren. Makanya kan waktu saya masih kecil juga saya sering diajak oleh tetangga yang rasa saudara, karena namanya di Chongqing itu. Chongqing itu kan model ya desa Using ya. Model iki ojo le wong adoh. Oh. Ya, agar ya gampang kalau mau ngapa-ngapain dekat, terus istilahnya kalau sawah itu nggak lari ke tangan orang lain gitu. Ya, jadinya jauh-jauh mulek di situ ya. Makanya ya orang-orang Chongqing itu ya banyak kan bersaudara gitu. Makanya kan waktu masih kecil itu saya sering diajak, rumahnya di samping rumah. Ya Ari. Ya itu paman. Ya Ari saudara jauh lah gitu. Jadi beliau punya sawah di Kemiren, terus karena usiaku sama usia anaknya nomor 1 itu bersama ya. Hampir ini pantaran gitu. Ya sering main kan. Akhirnya ayo ikut ke sawah gitu, dan di sana itu ya asik banget gitu. Jadi
banyak pohon bendo waktu itu di sungai, pasti pohon bendo. Jadi Pasti saya ada. mengenal pohon bendo itu masih kecil waktu itu diajak main ke sini. Sekarang Dan sudah. ternyata saya tahu Oh, bendo itu fungsinya. merupakan salah satu tanaman yang memang bagus untuk di daerah aliran sungai. Ya selain bambu, itu bendo itu termasuk. Juga untuk bahan rumah rumah romantikal ya. adat gitu. Kayak gitu. Ya. Nah terus apa namanya Kultur ngopi. terkait kopi itu tadi ya. Kultur ngopinya. Kalau bapak ibu saya itu nggak ngopi, Oke. bapak sama sekali nggak, Enggak sama sekali. sama sekali. Padahal bapaknya perokok berat. Ya kalau perokok berat, Maksudnya kakek itu perokok berat. perokok berat. Ya. Sampai nyangklong karena beliau pemburu juga. Oh. Berburunya kan di Rawabayu, di Ah. alas itu berapa hari gitu. Jadi bikin cangklong sendiri dari apa? Waktu itu tulangnya mau- celeng ya. Iya bisa Ya, ada itu, celeng sama kayak gitu. biasanya kalau orang-orang dulu tuh mawar. Kayu dari pohon mawar bunga mawar itu Iya kalau kakekku itu setahuku Tulang ya? cangklongnya dari tulang. tulang ya. Heeh, gitu. Jadi padahal bapaknya perokok berat dan ngopi, tapi anaknya Anaknya memang tidak ada. Dari semua anaknya itu cowok-cowok, ya, ceweknya ada 2. Yang cowok itu sama sekali nggak ada yang merokok, sama sekali nggak ada yang ngopi. Saya tidak tahu kenapa. Saya nggak pernah bertanya. Padahal Songgon ya juga Oh menghasil iya, kopi. iyalah, Banyak di kan? perkebunan. Iya, Bumisari, Bayulah, Ya, Bayu itu itu. kan banyak. Nah, kalau yang tadi itu ibuku merokok, maaf, ngopi itu Hah? kolo-kolo aja. Mau Oh, tapi tidak Gak tidak setiap yang- hari gitu. Ya? gitu. Ya. Nah, jadi tapi di rumah itu ada seorang nenek-nenek gitu Aha. yang rewang di rumah. Rewang itu bukan datang terus pulang, Tapi stay dia di tapi sana. sudah tinggal di situ. Jadi Oh. bahkan membantu apa namanya kelahiran adik. Loh, berarti lahiran sendiri. Iya, jadi makanya ini banget sama adikku, kayak hanya ada bonding kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi apa namanya Awah namanya Mbak Marfuah sebenarnya namanya, tapi kami memanggilnya Awah. Awah. Ya, jadi beliau kan setiap pagi dan sore itu kan bikin Kopi. sak cengkir gitu kan. Nah, Kopi asli kan Mbak Win, sangrai sendiri gitu. Iya, kalau dulu mana ada. Aku masih kecil SD, di bawah kelas 5 kan semuanya bikin sendiri. Oh, iya. Bebek dewek. Nah, karena ya deket banget, saya kan suka penasaran gitu. Akhirnya aku nyoba dulu gitu. Ya tapi jangan sampai ketahuan, karena kalau ketahuan nanti beliau juga takut dimarahin gitu. Ya cepet gitu. Kalau awalnya sih cuman pakai sendok gitu ya, tapi lama-lama jatah saya itu Tak lepek. Berarti lama-lama berarti sering Mbak Win? Setiap hari. Oh, akhirnya setiap hari? Setiap hari. Akhirnya Tanpa ketahuan bapak ibu? Tanpa ketahuan. Gitu. Nah, tapi ketika sampai pada tahap nyandu itu saya takut. Saya ketakutan sendiri. Takut ketahuan. Bentar Mbak Win, kok tahu ke tahap nyandu itu maksudnya gak ngopi gak enak berarti? Gak enak. Oh, Ya sudah sampai ke tahap itu ya? Itu saya Iya. kecil Mbak Win ya? masih kecil. Jadi rasanya gimana, rada agak pusing gitu. Jadi, jadi ya sembunyi-sembunyi itu. Akhirnya aku kurangin dengan sengaja. Itu bapak ibu masih belum tahu? Enggak tahu. Enggak tahu aku setiap hari itu enggak tahu. Yang pasti setiap hari itu aku ini ibuku langganan susu murni itu loh, 1 botol itu yang aku harus minum juga. Bisa kecil banget. Ayo tak habisin. Aku kan anak baik. Maksudnya aku nggak mau ya ibuku tahu dan kayak aku anak nakal kayak gitu. Tapi sekitarnya Mbak Wiwin dulu itu ya memang kan kultur ngopinya kuat sekali dong. Oh iya. Kayak tetangga kayak Semuanya ngopi. masyarakat mungkin Ya, apa? istilahnya kopi itu ya wajib ada. Wajib ada Wajib ada. di masyarakat Using itu ya? Iya. Nanti kopi nih, mana ada nanti teh nggak ada. Nanti kopi nih, Oh iya, di kopi nih. Enggak. kopi nih, nanti kopi nih kayak. Kok dereng metu widangnya? Widang itu masuk widang teh, widang kopi. Oh. Ya, maksudnya kalau nanti widangnya kayak Ya kopi ya, Win. kopi. Oh itu jadi masuk deh, anehnya gitu ya? Iya. Kulturnya ya.
wedang itu ya kopi yang tapi kopi. bukan air hangat ya ini. Oh ya enggak, orang sakit itu. Ya. Orang sakit aja yang hangat. Terus gini Pak Win, pernah dengar nggak Pak Win, kalau misalnya masyarakat Using itu sendiri ada beberapa hari besar itu dia menukar kopi. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Belum pernah. Jadi Daerah mana? di daerah Kemiren. Jadi kalau setiap Idul Adha atau itu karena dulu itu gini ya. Itu kopi itu kan ada kopi itu kopi buriah katanya. Orang itu kopi buriah itu kopi nongko itu Mbak. Oh, kopi nongko. Kopi nongko. Oh, aneh ya. Mana tahu? Tapi aku inget kalau kopi nongko itu Gombeng Sari ya? Iya, kan ada beberapa di Kemiren itu kan ada tuh. Oh, ada juga. Itu kan setiap Idul Adha itu kalau nggak salah ya itu tuker-tukeran tapi tuker-tukeran sama-sama kopi. Jenis kopi yang sama. Jenis kopi yang sama. Oh. Ya mungkin ada filosofinya atau apa kali, mungkin lebih mempererat persaudaraan atau apa ya. Tapi semakin hari kultur itu sudah mulai berkurang. Ya karena mungkin ya satu Mbak Win ya, pohon kopinya sudah mulai. Ya tapi gini, kalau setahuku kopi di Kemiren itu bukan yang sengaja ditanam, kayak tanaman pekarangan aja. Maksudnya kalaupun tumbuh di di kebunnya ini, itu bukan yang banyak gitu. Iya, kan? maksudnya buat itu kan biar ada aja gitu kan. Kebutuhan sendiri. Kebutuhan aja. Memang kan kopi buria itu Mbak Win, itu memang waktu itu memang Belanda masuk itu ke sini untuk menanam kopi, itu memang dipakai penanda batas wilayah gitu. Kopi buria. Sekarang masih ada jenis itu? Banyak, paling banyak di Songgon Mbak Win. Songgon, kopi buria itu paling banyak. Rasa nangka. Ya karena nangkanya itu kan karena dia. Kemarin itu kemarin kan aku beli kopi dari sini. Itu kan untuk asesornya Prodi Teknik Elektro. Kan dekannya bilang gini. Di sini ada nama kayak robusta atau gitu. Tapi ini rasanya rasa nangka gitu. Karena di dekatnya itu ada ditanam pohon nangka. Nah, kalau nangka rasa kopi asesornya bertanya gitu. Sing kapan hari itu? Iya maksudnya kalau kopinya rasa nangka karena itu letaknya berdekatan. Nek dibalik nek nongkonnya rasa kopi aja banyak. Nongkonnya rasa kopi. Itu asesornya buat mencairkan suasana itu. Ya itu cek tweet ya. Tapi memang ada itu. Tapi rasa nangka itu muncul karena ini kopi itu lendirnya itu banyak. Terus orang-orang prosesnya itu overferment. Jadi terfermentasi dengan sendirinya gitu loh. Jadi akhirnya kopi itu rasanya nangka. Tapi kalau di proses yang benar gitu, dia enggak rasanya lebih enak gitu. Lebih manis kopinya. Nah, itu banyak nih tumbuh di area Lembang itu Mbak Win. Iya. Nah itu masyarakat Kemiren itu kalau yang di situ ada pohon-pohon tinggi-tinggi terus ada buah-buah kopinya, kemungkinan besar itu kopi buria itu. Ada kalau katanya orang Madura itu Jabaria. Ada yang Jabaria. Iya, Jabaria Glondok. Oh itu padahal itu refer to the same kind of coffee. Ya, sama. Dari basicnya ligroid. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa nih kultur masyarakat, apalagi kayak di Kalibenda itu kan ada ini. Kalau panen raya itu bacaan lontar Yusuf itu, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Lontar Yusuf pakai P. Lontar Yusuf. Ya, karena pakai aksara pegon. Di pegon itu nggak ada F. Oke. Orang sering itu dibenerin sama mereka, padahal memang sengaja pakai P. Bukan lontar Yusuf. Tapi lontar Yusuf. Bercerita tentang kisah hidup Nabi Yusuf. Tapi memang basicnya pegon ya Pak. Memang aksaranya pegon. Kalau gini, yang namanya lontar Yusuf itu bisa ditemukan di Jawa, Madura, Bali hingga Lombok. Bali ada semuanya. Nah, tetapi masing-masing itu punya yang namanya variasi atau warna lokal.
Jadi ada pembedanya. Di lontarnya itu warnanya beda-beda gitu atau? Ya bukan ke warna, bukan ke warna. Warna beda ya? Maksudnya warna lokal itu kekhasan, Kekhasanan. keunikan. Kekhasanan. Oh iya iya. Ya. iya. Jadi misalnya apa namanya? Semua lontar Yusuf itu kan ada 4 kuku. Kuku. Ya. Kalau misalnya ada pucung gitu, pernah dengar? Belum. Oh, wah iya ya, kita jaraknya kan jauh kan. Lupa saya. Jadi kalau di lontar Yusuf itu ada kasmaran, durmo, pangkur, sinom. Sinom. Ya, tembang-tembang itu. Tembang. Nah, ada 4 itu kan. Nah, meskipun metrumnya sama, pakai metrum mocopat. Ya. Ya, Jawa, artinya itu Jawa, metrum mocopat Jawa. Tetapi cara menembangkannya itu tetap berbeda. Kalau orang Osing yang menembangkan itu ya jadinya mocoan. Kalau orang Madura yang menembangkan satu naskah yang sama. Itu jadi Ya, satu naskah yang sama. Kalau orang Jawa jadinya mocopat, kalau orang Osing jadinya mocoan, kalau orang Madura mamaca. Mamaca gitu. Padahal ya sama-sama, misalnya apa namanya kasmaran, durmo, pangkur, sinom. Gitu. Tapi kasmaran misalnya, kalau di sini namanya kasmaran, kalau di Jawa namanya asmorondono. Asmorondono. Ya, mungkin nih kasmaran. Nah, kasmarannya Jawa sama kasmarannya Osing beda. Bahkan juga kasmarannya di Osing itu juga ada beberapa macam juga. Gitu. Ada yang berbasis dusun, misalnya, oh itu coro kemirenan. Oke. Kemiren W. Ya. Oh, ini. Oh, ada yang Taman Suruh W. Taman Suruh W. Ya, kayak gitu. Kampung Anyar W misalnya, Pancoran W ya. Macam Kelihatan itu, Pak? ya beda gitu. Makanya kan sebenarnya yang perlu dilakukan itu kan preservasi apa namanya? Yaitu tadi preservasi variasi tembang. Yang kalau kemiren itu seperti apa? Misalnya kita punya dokumentasi penuh, pembacaan satu kitab penuh, kemudian misalnya cungkring kan punya warna sendiri. Nah, harusnya ada sendiri. Kemudian misalnya tapi juga kan itu kan Mondoluko, maaf, Taman Suruh memang desanya, tapi lebih ke basisnya dusun. Ya kayak ngobrol sama teman-teman kemiren kan memang pelafalan cara ngomong Osingnya itu kan ada perbedaan juga kan? Beda. Penekanan, beda. Gitu. Ya, makanya itu juga belum ada dokumentasinya. Iya. Yang merekam perbedaan-perbedaan itu belum ada. Asik ya gitu. Ya sebenarnya makanya gini, kemajuan kebudayaannya atau gerakan-gerakan kebudayaan itu harusnya menjadi gerakan bersama. Kalau misalnya kelompok ikut tok, berapa kelompok aja, berapa orang aja nggak bisa. Karena banyak banget yang harus dibikin gitu. Jadi urusan pendokumentasian aja banyak banget yang belum dilakukan. Padahal kita berlomba dengan waktu. Ya. Karena siapa yang menguasai variasi tembang kemiren secara full misalnya? Oh misalnya ada beberapa orang, tapi kan kita nggak tahu ya umur. Benar. Ya yang muda juga bisa sih, maksudnya kan kita nggak tahu, tetapi maksudnya nek wis gue kan yo kemungkinannya kan kayak gitu. Jadi sebelum terlambat sampai terlambat kita harusnya itu segera mendokumentasikan agar ada generasi-generasi. Ya makanya kan setiap kali misalnya ada forum gitu ya, forum ilmiah itu misalnya saya presentasi tentang naskah kuno Banyuwangi itu saya juga mengundang para filolog ya, para orang-orang yang memang mendalami tentang naskah kuno itu untuk datang ke Banyuwangi. Karena pekerjaan mengurusi naskah kuno misalnya itu tidak bisa dilakukan hanya misalnya aku sama suamiku itu. Kami kan fokus saat ini kami masih fokus untuk bikin edisi teks naskah-naskah kuno Banyuwangi yang termasuk dalam living manuscript. Gitu. Apa itu living manuscript? Jadi naskah kuno yang masih ada tradisi-tradisi lain yang berbasis naskah itu. Artinya masih fungsional, punya fungsi selain sebagai teks itu. Gitu. Jadi kayak ada ritual mocoan itu untuk misalnya hitanan, untuk pernikahan, untuk kehamilan
misalnya 7 bulan, untuk kematian, untuk selamatan kampung, untuk banyak keperluan. Pemenuhan nazar itu juga artinya masih banyak sekali diperlukan ritual mojoan lontar Yusuf. Tuh, makanya ada banyak PR. Ya kami setiap tahun ya 1 atau 2 buku itu kami selesaikan. Dengan perpus, biasanya dengan diskusi Banyuwangi 1, dengan perpusna 1, kayak gitu loh. Atau misalnya terus ini agar juga lebih luas ya dikenal, biasanya kalau sudah ini berapa tahun gitu diterbitkan, kami lempar ke BRIN. Jadi kami ikutkan program akuisisi pengetahuan lokal. Gitu. Jadi kalau sampai saat ini sudah ada buku kami itu yang 3 buku, yang masuk di akuisisi. Jadi 2019 itu ada 2 buku, Lontar Yusuf Banyuwangi sama Olah Rasa Ujung Timur Jawa. Jadi Olah Rasa Ujung Timur Jawa, makanan ritual dalam kebudayaan Osing. Oh, jadi sajen-sajen gitu Mbak Win? Ya. Oh, itu asik banget. Jadi ketika, wah ini malah melebar ya. Enggak apa-apa, Win. Jadi maksudnya ketika membicarakan makanan ritual sebenarnya memang bukan mau bagi-bagi resep. Makanya resep itu ditaruh di belakang. Maksudnya ada resep masakannya ada tapi di belakang. Karena memang itu bukan fokus utama. Fokus utamanya itu ya yang di depan. Jadi sebenarnya lebih ke nilai rasa terima kasih. Jadi biasanya gini ya, kita kalau bicara tentang kita kan biasa ngomong kearifan lokal. Nah itu berupa apa? Kearifan lokal itu berupa nilai. Nilai itu ada di mana? Bisa dipungut di mana? Itu di ritual-ritual. Gitu. Di bentuk-bentuk, di praktek-praktek kebudayaan. Itu kita bisa sebut, oh ini ada nilai religiusitas, ini nilai kejujuran, oh ini nilai misalnya kedekatan dengan leluhur, kedekatan dengan alam, kedekatan dengan sesama. Itu nilainya. Itu nilai. Nah itu dijemput dari bentuk-bentuk itu tadi, praktek-praktek kebudayaan. Gitu. Jadi sempat ada yang mengkritikan, kamu ngapain ngurusin yang sirik-sirik gitu, katanya gitu kan, gitu karena ya jelas ngomongnya sajen. Tapi itu sudut pandang aja ya. Ya, makanya ini kan bagian dari mengedukasi masyarakat bahwa ketika kita memandang budaya yang berbeda, budaya yang di luar kita, itu tidak boleh kita menggunakan sudut pandang etik. Karena yang terjadi kemudian adalah penghakiman. Benar. Penghakiman atau membandingkan itu tadi. Oh, ini primitif misalnya. Oh, ini budayanya udah maju banget, ini kayak gitu. Jadi atau ini salah, ini benar. Nah, itu berbahaya. Jadi yang harus dikedepankan itu sebenarnya multikulturalisme. Kita memang dilahirkan berbeda. Multikulturalisme itu penghormatan terhadap perbedaan yang kita miliki. Manusia kan memang berbeda ya, beda keyakinan, beda budaya, beda macam-macam itu. Nah itu kita menghormati perbedaan itu, menghormati manusia lain yang memiliki agama yang berbeda, budaya yang berbeda, itu bukan atas landasan bahwa kita mengatakan agamamu ya benar. Itu enggak. Bukan itu, tetapi aku menghormatimu sebagai sesama manusia. Artinya kita setara gitu. Artinya kamu punya kan? Ya. Jadi kita sebagai manusia kita itu punya kesetaraan yang sama. Jadi landasan kenapa kemudian kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang terbuka, dinamis dengan pihak lain itu adalah itu tadi. Ya, multikulturalisme. Bahwa kita memang berbeda dan ya tidak masalah. Beda itu tidak masalah. Malah bisa dibalik. Ya, beda itu berkah, indah kayak gitu. Ya oke Mbak Win. Jadi banyak sekali ya pesan-pesan yang betul-betul didapatkan ya. Ya lewat... banyak yang harta karun. Itu kali harta karun yang sebenarnya kita miliki. Belum itu ya. Di halaman rumah kita sendiri, tapi kita tidak tahu, ya kita abai karena tidak tahu. Jadi awidya, tidak punya pengetahuan terkait itu.
Jadi kadang gini ya, ini terkait anak muda. Biasanya anak muda itu disalah-salahkan saja. Jadi pihak yang disalah-salahkan. Oh, anak muda itu nggak paham, nggak peduli budaya, maunya senang-senang aja. Tapi menurut saya mereka tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Ya, yang generasi sebelumnya ini yang harus generasi yang lebih berdaya, ya termasuk pemerintah, akademisi kayak gitu ya, yang punya sumber daya lebih kayak gitu, itu yang harus bergerak. Benar. Maksudnya enggak ya bahwa bisa aku mengidentifikasi kesalahanmu sebagai pemerintah misalnya gitu, tapi juga kita juga melakukan gitu loh. Jadi nggak cuma menyalah-nyalahkan, tapi kita bergerak bersama. Ya sama yang lebih masuk ke komunikasinya. Kan kadang-kadang kita nggak peduli karena apa? Nggak ada rasa curiosity untuk ketertarikan di situ, Bang. Iya, tapi kita yang harus mencarikan media yang lebih pas untuk mereka. Benar. Misalnya waktu itu 2018 kan ada pelatihan Mocoan Lontar Yusuf untuk kaum milenial. Nah, nek tetap nganggo kitabe seperti cara-cara konvensional ya, kayaknya nggak masuk. Akhirnya kami bikinkan modul, kami buatkan teksnya, visual gitu. Ya, dan menggunakan ini merekam untuk di YouTube gitu. Akhirnya mereka dimanapun kan dunia sudah dalam genggaman. Benar, ya maksudnya sudah dalam genggaman ya. Ya, dunia kan sudah dalam genggaman. Maksudnya kalau dulu kan ya itu plus minusnya ya. Tapi maksudnya untuk memperpendek gap gitu ya. Kalau dulu harus datang ke tempat acara atau apa, pandai mocoan, maesternya mocoan, sekarang tidak lagi. Walaupun jadi bisa dengan bisa mendengarkan. Walaupun berikutnya ya kemudian harus datang. Karena memang mengkonfirmasi butuh. Ya ini penting saya sampaikan. Jadi kalau membicarakan tentang Mocoan Lontar, membicarakan tentang Mocoan Lontar di OC itu ujungnya adalah untuk kepentingan ritual sebenarnya gitu. Nah, artinya kalau itu untuk ritual, ya orang kalau melakukan ritual harus bagaimana? Ya kayak gitu, maksudnya kita kalau berdoa kan ada adabnya orang berdoa. Benar. Nah, adabnya orang mocoan bagaimana? Kan nggak cukup dibaca itu, tetap butuh kita serawung dengan para pelaku mocoan kayak gitu ya. Misalnya itu kan ada sesi makan setelah selesai. Nah, makan itu misalnya kalau terus kita cara pegang piringnya itu berbeda dengan yang lain, itu nanti kelihatan ini ketoro yang tahu. Ya, jadi gitu tiba-tiba mangan ini kayak gitu tuh. Nggak boleh, itu harus dilihat. Terus misalnya ini makanan kan banyak, posisi bersila ini, itu makan itu etikanya ambil yang di depannya. Oke. Jangan gini, sing kono ya lebih enak, jadi tangannya dijulurkan lebih panjang, itu tidak etis. Jadi ada rule-nya ya, aturannya. Ya. Ada aturannya ya, not proper. Ya, maksudnya jadi gitu, jangan mengecilkan makna mocoan itu hanya sekedar urusan tarik suara, karena tidak. Dan larik-larik di Lontar Yusuf itu juga indah dan nilai-nilainya luar biasa. Jadi ada banyak nilai moral yang bisa jadi bekal untuk hidup gitu. Ya, tidak sekedar cerita, tapi memang ada hikmah gitu. Dari situ Mbak Win. Banyak sekali. Oke, Mbak Win, ini karena waktu ini sudah diambang batas Mbak Win. Tapi kayaknya gini Mbak Win, itu asik sekali ya kita bedah soal lontar tadi. Memang banyak yang belum tahu. Iya, banyak belum tahu. Memang harus banyak media. Jadi teman-teman kreatif yang memang harus memang lebih kayak diangkat lagi. Karena itu kan yang masih kurang. Ya, karena butuh teman-teman muda, karena itu jalurnya ini kan ibarat memfasilitasi kan. Ya, soal bahan makanan yang jadi gini, ternyata aku nemu di nampan hidangan ritual di beberapa tempat itu bahan yang itu di tempat lain nggak dikenal sebagai bahan makanan.
Contohnya seperti godong gempol. apa itu? Gempol itu bisa browsing, gempol itu tanaman keras. Nah, ternyata pucuk daunnya itu, daun yang muda itu dipakai untuk gecok gempol. Itu adanya di Dusun Andong, di ritual apa? Andong. Bersih dusun. Andong. Dusun Andong, Desa Taman Suru. Oh, Ya, itu pakai godong gempol. karena mungkin sama- di sekitarnya banyak ya Mbak Win ya. Nah, begitu. Berarti di sini banyak. Dulu banyak, sekarang enggak Oh itu. iya kayak gitu. Terus dapatnya dari mana ini? Dari desa istri saya, Grogol katanya gitu. Jadi di situ nggak ada. Di Andong nggak ada. Makanya waktu itu kan beliau bilang, Mbak Win punya tugas menghubungkan dengan dinas terkait katanya. Gimana caranya menggalakkan kembali penanaman tanaman-tanaman bermanfaat. Tanaman bermanfaat itu bisa untuk dikonsumsi, bisa yang berkhasiat obat. Oh, Bisa yang hanya untuk ritual. Jadi gempol. ya gempol. Jadi apa namanya? Ya harus ada di situ gitu. Untuk tumpang serakat misalnya itu kan harus ada beberapa tanaman. Memang tidak untuk dikonsumsi, tapi harus ada di tumpang serakat. Ya itu Itu tadi. namanya tanaman bermanfaat kalau Iya. biologi. Jadi memang ya manfaat. Jadi berterima kasih kan ke alam loh di sisi itu kan. Bentuk anunya. Tanaman. Nah, Bentuk apa ya? Bentuk apa ya? Bentuk cara pengungkapan ya. Nah, seperti itu. kalau pengetahuan tentang tanaman bermanfaat bahkan yang berbasis dusun itu tidak kemudian diteruskan, didokumentasikan, kemudian disebar, Itu banyak. pengetahuan itu akan berhenti di satu generasi. Nah, terus apa efeknya? Ya kemudian generasi berikutnya akan menganggap tanaman itu Nggak ada manfaatnya. sebagai tanaman yang tidak bermanfaat. Nah, tanaman yang sebenarnya bermanfaat tapi kemudian tidak dikenali lagi manfaat atau fungsinya, dalam biologi dinamakan orphan plants. Iya, sekarang ya ada orphan plant itu. Dan pilih sing liannya sing luwih manfaat. Ya orang kan memilih Iya, gitu. Dan kalau dengan sifatnya orang sekarang ya kan memilih yang terbaiknya sudah yang ini ya terseleksi secara alami. Nah, akhirnya yang varietas-varietas yang macam-macam itu hilang. Itu butuh pengetahuan tuh sih. Nah, ya, Informasi yang ya memang itu berarti itu butuh profesor. Nah, iya tapi maksudnya pengetahuan yang sifatnya praktis kan bisa disebar dalam bentuk yang lebih populer. Ya agar banyak orang ini nggak sekedar misalnya hanya pihak-pihak tertentu yang lebih apa? nanti semua difabrikasi oleh para pemilik modal. Kita harus beli, padahal dulu kita bikin sendiri, kita itu tersedia di pekarangan kita, baik pekarangan depan maupun belakang. Kan cilaka itu, ya kan? Ya. Nah itu, oke lah. Sekarang semuanya dibikin yang instan itu ya oke dengan teknologi itu, tapi setidaknya kita kan tetap tahu gitu loh runtutan perjalanannya itu. Iya toh? Ya jadi gini. Jadi pola-pola yang ya kita dia. Aku tidak tahu, tapi itu tanaman itu berguna untuk beberapa penyakit. Gitu. Tapi kan apa orang tahu? Masih banyak yang tahu soal itu. Nah terus kalau ya sudah, itu kan Mbah Sum sudah meninggal ya, yang pemimpin hidangan ritual itu. Sekarang diteruskan oleh anaknya, tapi itu sudah berubah. Aku tuh sedih tapi kalau bicara nih ngomong, karena aku bagaimanapun orang luar. Iya. Komunitas itu kan mereka punya ininya sendiri ya. Maksudnya buku ini sudah jadi loh, aku juga punya videonya. Kok tinggal Lengkap. meneruskan? Lah tapi masa aku maksudnya gimana cara yang pas agar aku bisa mengkomunikasikan ini bahwa itu lo keliru. Yang sekarang itu keliru. Gitu. Aku piye? Ya, generasi ibunya meninggal, anaknya yang melanjutkan tapi sudah tidak sesuai. Padahal bukunya lo sudah aku berikan ke situ. Buku sudah. Kalau mau lagi Pasti kasih. perbedaan nih. Ya, jadi misalnya gini. Dibuat simpel, Pak. bahkan- Dibuat simpel, Pak. Enggak. Iya, dibuat Oh. simpel. Terus itu kan takir besar ya, takir besar 4 gitu, itu disatu nampan. Kalau sekarang takirnya itu dialasi kresek.
Enggak dulu Mbak Win. Beno gak bocor jadi nggak pakai. Satu gila nih, secara tampilan Enggak itu hygiene. makanan loh Enggak gitu. hygiene. Oh. Apalagi panas kan itu sudah nggak masuk. Secara estetika juga nggak ini. Terus cara menata itu ada dari kiri ke kanannya. Terus mana dulu yang ditata itu ada aturannya. Nah itu gak nganggo wes ngono iku. Tapi kan aku gemes-gemes dhewe iki terus kepiye ta. Kok salah-salah aku dimusuhin kayak gitu. Maksudnya ini aku masih berpikir gimana caranya. Caranya apa gitu ya? Ya gimana caranya. Karena memang aku orang aman dan ketika ritual itu kan kami keliling. Itu sebagai bentuk apa ya? Support terhadap sesama komunitas adat. Mereka ritual kami datang. Nah, aku kan punya kebiasaan mencatat. Nah, ya kayaknya sih ngomong aku kan. Ya aku merasa butuh gitu mencatat, memotret. Nah, ketika itu berulang di tempat yang sama, rasakan kemarin warnanya hijau. Sekarang kok ini? Sekarang putih. Atau kemarin warnanya putih kok sekarang hijau. Sing bener sing di akhirnya kan ada pertanyaan itu. Berdialog akhirnya dengan yang masak. Ternyata yang kudune itu warnanya sing putih. Kenapa hijau? Ya itu kompromi yang paling bisa diambil. Jadi terong itu yang warna putih. Manisa, labu siam itu yang putih. Koro putih bisa. Oh putih semua. Terkait dengan buyut cungking warnanya putih-putih. Akhirnya teman-teman carinya di mana? Ya kok Oleh ning ndi kan? keliling. Promobayu kono. Kadung ning daerah nyari. pancet pokoke golonge wong Madura kono. Daerah perkebunan. Kampung Anyar sono. Ya daerah-daerah situ Bulu Sari apa? berburu kayak gitu, berburu. Nah terus kalau bisa itu dicari di Google browsing, ada yang jual itu di Shopee, beli. Nanti bibit itu kami sebar biar pada saat ritual itu Ada. Ya itu. Tetap maksudnya kan kadang gini kan, wis nanam tapi pada saat diperlukan gak nguwo. siji gak nguwoh mungkin, yang kedua nguwoh tapi tidak sempurna. Buah yang tidak sempurna, daun yang tidak sempurna tidak bisa dipakai. Karena ini untuk kepentingan ritual ya, harus yang sempurna, terbaik. Sayuran itu pare, godong Pak Pos diseret itu. Ini di perut namanya, seret di perut. Itu merusak, nanti kan bekas. Ya. Jadi godongnya itu dipetiki siji-siji, yang meti itu mbah-mbah yang sudah menopause itu. Terus daun itu aja, itu nggak boleh yang warnanya misalnya kudune ijo, Rada-rada coklat-coklat. Hing oleh rada coklat, hing oleh kuning, hing oleh suwek sidik utawa besem hing oleh. Sortir ya, betul-betul. Disortir bener. Nah, yang tersortir itu nggak boleh dibuang, dilempar ke tanah. Ya. Karena niatmu mengambil pertama tanaman-tanaman itu untuk ritual, untuk persembahan. Berarti itu? Berarti yang tersortir itu tadi diapakan? Ditaruh di wadah khusus. Esok harinya Iya. dilarung ke sungai. Nyembelih ayam, darahnya nggak boleh jatuh ke Tanah. Diwadahi takir. Dan ketika mau menyembelih itu Takir itu tatok. enggak, takir itu dari daun pisang. Oh. Dari daun pisang. Jadi mau menyembelih itu yang Sebisa itu, mungkin ojo sampai aneh ya. nggak boleh. Nggak boleh. Terus kayak berkomunikasi gitu loh. Jadi itu sangat dihormati gitu loh. Nah itu jadi apa namanya, ditampung di takir, dilarung di sungai. Nggak boleh jatuh ke tanah, itu bukan sampah, bukan barang sisa gitu, nggak boleh. Bubuti Apa kok dilarung di sungai Mbak Win? Maksudnya ono filosofi ini nggak? sungai itu kan menuju laut. Iya. Nah wes ngene wes. Kita ngeruh kang anu yo, apa yang warna-warna yang aneh-aneh ya, misalnya kok software itu santet tapi yang kayak gitu Santet lah. ya.
Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh misalnya anu kan untuk melebur itu kan Oh, Di laut itu. anu. laut itu melebur segalanya. Ya, buang sial seperti itu ya. Laut itu melebur. Yang kotor-kotor itu dinetralkan Ya. oleh Ya karena samudra luas ya. Well, Kan wis dikei model ya apa kaya netral mana toh. kaya wudhu itu air yang bisa dipakai wudhu itu Galeri. lebih dari kayak gitu tuh lah. Nah, apa namanya samudra itu meleburkan masih kotor, masih kelenti itu dilebur. Itu seperti orang tua itu ke anak itu. Mlebu neraka. Nah, Kenapa? mlebu neraka. Nah, nah gini, setiap kebudayaan itu kan punya cara sendiri untuk peleburan. Ada yang dibakar, ada yang Dilarung. gini. Setelah dibakar, abunya apa dibuang? Enggak kan? Dilarung. Dilarung. Dilarung gitu. Ya kan diganda Muara itu. ujung dari semua itu samudra. Hulu hilir. Luar biasa Iya, laut. keluar dari penjara orang anu neng laut ben enggak balik mana gitu Bik. Tapi ancen iku memang butuh cerita sing iki Mbak Win. Pengemasannya iku sangat enak didengar terus sangat gitu dirasionalno kayak gitu tuh. Ya sebenarnya kalau ada yang Iya sing iso kayak gitu. Maksudnya aku dengan aku neng kampus yo. Tapi hanya butuh tim Mbak Win, Terus, butuh tim. Iya, Butuh tim. ada tim. Dan kudu arek enom. Iya. Harus anak muda. Karena awake dhewe butuh iki makanya tim kan aku gak Iya, gak- bagus. gak- kudu arek enom. Lek gak arek enom awake dhewe gak ngerti iki lho. Iya, Positioning perubahan zaman ini lagi. betul. Selamat. Aja nole. Oke. Ya begitulah ya. Maksudnya ini hasil apa senengnya? Hasil Sharing-sharingnya. ini silat apa? Sowan ke mbah-mbah para juru kunci, ya para yang mimpin hidangan ritual itu. Mbak Win, Orang-orang biasa sebenarnya skrip- tapi luar biasa. Skripsiku Mbak Win ya. Oh. Kan analisis of tabu word in Banyuwangi in Alas Purwo Banyuwangi area. Ya. Nah, cakep kon jaluk. Kata-kata tabu yang nggak boleh diucapin Ya. di Alas Purwo. Iku apa? Iku dolanane di dukun. Ya gue, iku pakai teorinya Dananjaya. Iya, Dananjaya. 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 Folklore. Folklore. Iya, Itu ambil maksudnya James ini Cook ya. ya kita itu Tabunya kan ada James Cook. apa namanya? Kita itu kan kaya kayak gitu. Dan itu mau makanya mungkin kalau anak-anak sekarang kalau itu tidak dikenalkan dengan media yang dekat dengan mereka dengan cara yang efektif ke mereka, ya itu akhirnya jadi ya diremehin aja gitu. Padahal ya itu ada banyak hal baik yang itu harusnya itu jadi kekuatan mereka gitu loh. Ya, lah aku Misalnya ini nih beberapa waktu terakhir ini aku ngomong no PP bulan yo, energi bulan. Hah? Karena kan ada seniman Jepang yang residensi di Pesinawan, sekolah adat. Karena kami pada sibuk, dia akhirnya kan nggak keurus. Tapi ditemani sama temannya Samsul untuk ke Pondok Indah gitu. Tempat itu. Itu. Nah, dia di sana malah nyaman. Dia bikin spider web. Terus ditulisin namanya kapan bulan purnama. Terus aku browsing spider web and full moon. Ternyata banyak loh yang. Dan ternyata salah satu hewan yang semakin aktif ketika bulan purnama itu salah satunya memang spider. Yang lainnya itu cita kayak gitu. Beberapa. Gravitasi ketarik. Iya. Nah, itu kalau kopi Mbak Win, itu Briggs meternya dia jauh lebih tinggi. Makanya kalau teman-teman ambil petik kopi waktu Pada bulan purnama, pasti menang kopi ini. Hmm. Terus orang Nah, motong bambu. Ya. Itu kan kadar airnya juga berkurang kan kadar air di bambu. Itu pas bulan purnama. Jadi seperti itu. Para penyalin lontar itu kalau mau memulai nulis itu nunggu tanggal 13-14, jangan sampai lewat 15. Jadi itu memanfaatkan Aneh tengah-tengah. sinar bulan. Jangan sampai lewat. Siki, lek Jidi dulu itu
buat pasang apa? Pasak kapal atau apa? Ambek iki. Lek rumah banyak kayunya itu pas bulan purnama digedruk. Digedruk. Nene panjer. Biar apa katanya? Biar airnya keluar apa biar nggak apa gitu. Itu nggak biar ini kok Ya cek masuk. kayaknya kajian tentang bulan ini Gedean menarik. ya? Menarik. Tuh. Jadi ilmu pulang itu ya kita menengok kembali ke rumah kita sendiri. Jangan-jangan di halaman rumah itu Ada harta karunnya. banyak, Harta karun. iya, banyak harta karunnya dan kita nggak tahu. Oke, Mbak Win nggak kerasa banget ya, sudah hampir 20 menit lebih ya. Minumannya habis. Minumannya sampai habis apa. Tapi gini Mbak Win, mudah-mudahan kita ada sesi kedua yang nanti di mana di tempatnya Mbak Win sendiri ya. Iya Jadi boleh. biar lebih kita ngomongin soal budaya, kan banyak tuh yang tadi disampaikan soal apa namanya Naskah kuno. naskah kuno semacam itu, biar satu Mbak Win teman-teman muda ini biar ada rasa ketertarikan tuh. Iya. Untuk curiosity-nya untuk ke arah naskah kuno ini apa sih, kulturnya bagaimana sih, apa. Nah itu kan juga menjaga untuk dan melestarikan. Betul. Seperti itu Mbak Win. Sementara ini ahli-ahli pernaskahan kuno itu dari mana? Belanda. Nah, itu, Mbak Win. Kayak gitu. Jadi lokalnya Padahal yang punya naskahnya kita. lokal sendiri sangat-sangat minim nggak Mbak Win? Iya. Ya? Jadi itu Mbak Win. Ya Masih mudah-mudahan belum banyak. itu teman-teman ya. Dari kopi lari ke naskah kuno nih teman-teman. Sangat, tapi nggak apa-apa, ini sangat Pinter-pinternya yang mengarahkan. sangat informasi sekali dan sangat bermanfaat Mbak Win. Dan mudah-mudahan sehat dan bermanfaat terus Mbak Win ya. Amin. Dan Terima bisa kasih. menjaga dan melestarikan segala yang Ya, ada di bersama-sama. Banyuwangi Mbak Win ya. 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 Sehat dan bermanfaat terus. Amin, Ya. amin. Kita tutup teman-teman ya. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Ice coffee. Thank you Mbak Win. Oke, terima kasih.